Halo rekan-rekan semuanya. Oke, Atrivi, rekan-rekan Atrivi semua, kali ini pembahasannya cukup seru ya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang KPR rumah. Jadi untung ruginya seperti apa KPR rumah dan ceritanya seperti apa, nanti ikutin terus ya. Jadi teman-teman nanti bisa menyimpulkan sendiri dan teman-teman kemudian nanti bisa memutuskan strategi apa sih jika teman-teman tetap melanjutkan untuk KPR kan gitu kan ya. Oke, jadi ceritanya ini berawal dari sekitar 2 minggu 3 minggu yang lalu tuh ada temen datang ke tempat saya konsultasi kan gitu. Beliaunya ceritanya itu sedang KPR-nya itu udah jalan sekitar 5 tahun lebih lah, tepatnya 68 bulan kan gitu. 68 lebih sih. Nah, kemudian beliaunya ini kebetulan ada kendala finansial. Jadi sudah 5,5 tahun, kemudian biasanya lancar, kemudian ada kendala finansial kan gitu. Dan pihak bank terus menghubungi agar segera membayar cicilannya. Pihak bank terus menghubungi agar segera melunasi angsurannya kan gitu. Nah, bapaknya ini bingung. Nah, mungkin salah satu opsinya adalah dengan menjual rumah gitu. Kemudian bapaknya ini datang ke tempat saya bareng istrinya waktu itu konsultasi kan gitu. Terus saya sarankan bapaknya untuk datang ke bank. Datang ke bank, meminta rekening koran. Jadi ternyata beliaunya ini masih selama 5 tahun lebih ini tidak pernah meminta rekening koran. Jadi kalau kita KPR itu kita akan mendapatkan dari bank rekening koran. Jadi pembayaran kita itu seperti apa? Misalnya dalam 1 bulan itu berapa pokoknya, berapa bunganya itu kelihatan di rekening koran tersebut. Dan si bapak ini selama ini tidak pernah melakukan minta rekening koran ke bank. Makanya saya anjurkan untuk minta rekening koran. Tujuannya apa? Biar tahu hutang pokoknya itu sekarang sisanya berapa. Ingat, jadi dengan rekening koran ini teman-teman bisa tahu sisa hutang pokok saya sekarang itu berapa sih gitu. Ya, kalau nggak ada rekening koran nggak tahu. Karena apa? Misalnya angsurannya setiap bulan 5 juta itu tidak sepenuhnya 5 juta itu mengurangi pokok, tapi sebagian besar itu untuk pembayaran bunga. Apalagi di 5 tahun pertama itu biasanya rata-rata banyak bunganya daripada pokoknya gitu. Makanya bapaknya saya sarankan untuk ke bank minta rekening koran. Oke. Singkat cerita, sang bapak ini minta rekening koran ke pihak bank. Kemudian setelah minta rekening koran, datang lagi ke tempat saya, kaget dia. Lu kok kayak gini mas? Saya hanya senyum-senyum saja gitu, karena saya tahu bahwa di 5 tahun pertama itu pasti sangat banyak cicilan masuk bunganya daripada pokoknya. Jadi ini saya lebih rinci ceritanya si bapak ini ya. Jadi dia itu sudah mengangsur 68 bulan. Jadi dia sudah mengangsur 68 bulan. Jadi hampir 6 tahun ya. Jadi sisa hutangnya dulu itu dulu dia itu berhutang KPR 330 juta. Jadi hutang KPR-nya itu 330 juta. Nah, dia KPR selama 15 tahun, jadi 330 juta selama 15 tahun kan ya. Kemudian setelah bulan ke-68 itu dia minta rekening koran. Dan betapa kagetnya si bapak ini, karena di rekening koran itu hutangnya masih 271 juta sekian. Loh, kok masih banyak kan gitu. Kemudian saya tanya gitu, loh, angsurannya berapa Pak? Angsurannya berapa? Jadi angsurannya beliau cerita itu di 12 bulan pertama itu ada sekitar 4 jutaan. Per bulan. Jadi karena dapat promo dan 4 juta per bulan, jadi 4 juta berapa gitu, 4 juta, tapi nggak sampai 4 juta 100 gitu. Oke lah, kita ambil nilai terkecil 4 juta gitu, padahal lebih kan gitu. Kemudian sisanya itu rata-rata dia fluktuatif, setelah setahun itu dia fluktuatif, jadi rata-rata 4,3, tapi tagihan terakhir itu 4,376 gitu loh. Tapi kita ambil rata-rata lah 4,3. Ini untuk hitungan teman-teman ya. Jadi kita ambil rata-rata 4,3. Jadi 12 bulan pertama 4 juta, 56 bulan berikutnya 4,3 kan gitu kan. Bapaknya tadi kan ceritanya sudah mengangsur 68 bulan kan, dari 15 tahun kan gitu. Yang harusnya 15 tahun. Nah,
Terus saya coba hitung-hitungan kalkulasi ini buat teman-teman ya, buat pelajaran buat teman-teman semua. Jadi kalau kita hitung 12 bulan kali 4 juta itu nilainya 48 juta kan gitu. 56 bulan kali 4,3 nilainya 240 juta kan gitu. Kalau ditambahkan berarti si bapak ini tadi sudah mengangsur 288 juta. Jadi bapak ini tadi sudah mengangsur 288 juta kan gitu kan. Ternyata hutangnya itu masih sisa 271 juta 600 kan gitu ya. Hutangnya ternyata masih sisa 271 600 gitu. Jadi yang harusnya bapaknya tadi itu hutangnya itu yang harusnya bapaknya tadi itu bayarnya udah 288 juta, ternyata cuma mengurangi pokok 58 juta gitu. Ya, gitu ya. Bayangin ya teman-teman. Jadi si bapak ini sudah setor ke bank 288 juta. Nah, selama 68 bulan ini kalau di total itu 288 juta. Nah, ternyata hutang pokoknya hanya berkurang 58 juta. Berarti ada kerugian sekitar 230 juta kan. Ada kerugian sekitar 230 juta. Bukan kerugian sih, maksudnya ada bunga. Jadi selama 68 bulan ini dia bayar itu, sebelum bapaknya tadi itu mulai kesulitan keuangan itu, dia sudah mengeluarkan untuk bunga saja 230 juta kan gitu. Nah itu coba tak bagi, saya bagi 68 bulan. Jadi dia kan udah bayar 68 bulan. Jadi setiap bulan itu rata-rata 3,3 juta kan gitu. Jadi setiap bulan itu rata-rata bunganya segitu gitu. Nah itu belum penalti pelunasan. Jadi kalau KPR itu kalau pelunasan awal itu kan pasti ada penaltinya kan gitu. Kita ngomong yang ya hitung-hitungan yang rendah aja. Padahal kerugiannya lebih dari ini kan gitu. Kerugiannya lebih dari ini karena koma-komanya tadi kan nggak saya hitung kan gitu. Jadi bapaknya tadi per bulan itu bayar bunganya itu 3,3 juta kan gitu. Dan oke, itu sekilas tentang cerita teman saya yang konsultasi rumah itu. Akhirnya apa? Akhirnya saya menyimpulkan fakta kan gitu. Saya menyimpulkan fakta tentang KPR itu seperti apa yang teman-teman harus tahu. Sebenarnya banyak fakta, tapi saya akan menyampaikan beberapa fakta aja. Jadi sesuai fakta yang tadi sama bapaknya, si bapak tadi konsultasi itu, bahwa ketika kita hutang KPR 15 tahun gitu, di 5 tahun pertama itu mayoritas yang kita bayarkan itu adalah bunga, bukan pokok gitu. Jadi 5 tahun pertama itu kita hampir membayar bunganya itu per bulannya hampir 80% gitu. Jadi yang 20% itu pokoknya, yang 80%-nya itu bunganya gitu. Nah, terus ada orang yang beranggapan nggak apa-apa emang seperti gitu kan, harga rumah akan naik gitu. Terus saya akan sampaikan fakta yang kedua gitu. Jadi setelah saya survei ke perumahan bapaknya itu, selama 5 tahun itu kan bapaknya sesuai di info tadi kan harusnya dia sudah bayar 288 juta, tapi dia hanya hutangnya berkurang 58 juta sehingga dia rugi 230 juta kan gitu. Kalau menurut hitung-hitungannya yang harga rumah kan naik kan gitu kan. Harusnya kan harga rumahnya itu sudah naik 230 juta kan gitu. Harusnya kan harga rumahnya kan sudah naik 230 juta. Faktanya saya di perumahan tersebut itu saya jumpai banyak rumah dijual yang harganya 5 tahun yang lalu sama sekarang itu bisa jadi masih tetap gitu. Karena sekarang ini kan musim seperti ini banyak yang jual rumah, banyak yang jual daripada yang mau beli kan gitu. Bahkan dengan DP, dengan promo-promo perumahan baru yang semakin menggila, tanpa DP, terus free biaya-biaya dan lain-lain, rumah second ini akan harganya cenderung akan kalah bersaing gitu. Jadi kalau kita beli rumah yang dibangun 5 tahun lalu di perumahan si bapak ini gitu, faktanya harganya ya masih tetap nggak naik gitu. Yang naik yang rumah-rumah baru kan gitu. Jadi kalau yang teman-teman masih beranggapan bahwa harga rumah kan naik, makanya kita bayar bunganya gede, tidak apa-apa. Jadi sesuai kenaikan bunga kan gitu.
bisa jadi benar, bisa jadi salah kan gitu. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Benarnya gimana? Benarnya kalau teman-teman bisa memilih lingkungan yang kenaikannya selevel dengan bunga gitu loh. Gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya bunga normal KPR itu 13% gitu. Berarti teman-teman harus memilih, kalau pengen untung harus memilih suatu lokasi rumah yang kenaikan propertinya ini 13 juta per tahun, 13% per tahun gitu. Kalau harga propertinya misalnya 1 M, ya berarti pasaran tahun berikutnya 1,13 kan gitu. Ya. Jadi nggak asal milih properti gitu. Kalau teman-teman beranggapan harga rumah pasti naik gitu, kenaikannya itu kalau mau KPR, kalau pengen teman-teman untung, ya kenaikannya harus melebihi suku bunga gitu. Itu kalau untuk rumah tinggal ya. Kalau nanti hitungannya untuk rumah usaha, rumah kos kan beda lagi. Kita ngomong rumah tinggal kan gitu kan ya. Jadi itu. Jadi ini menjawab teman-teman yang banyak tanya ke saya, kenapa sih kok KPR itu kok sebenarnya tidak begitu dianjurkan kan gitu ya. Jadi yang pertama, jadi itu tadi boleh KPR tapi harus ada hitung-hitungannya gitu loh teman-teman. Ya rekan-rekan, boleh KPR tapi harus ada hitung-hitungannya. Harus ada hitung-hitungannya bahwa harga rumahnya itu akan lebih tinggi dari nilai bunga yang diberikan oleh bank. Itu baru teman-teman untung. Sekali lagi kecuali rumahnya itu disewakan, dikoskan atau buat usaha, itu hitungannya beda lagi kan gitu kan ya. Jadi karena KPR ini yang fakta yang ketiga ya, KPR ini termasuk menurut saya itu kredit yang paling panjang. Kreditnya bisa 15 tahun, bisa 20 tahun, bahkan yang terbaru ini bisa ada yang 25 tahun kan gitu. Ya. Imbasnya apa gitu, dampaknya apa kan gitu ya. Ternyata kalau kita itu KPR gitu, kalau kita itu KPR itu perlakuan bank ini, mohon maaf ya, kalau saya salah dikoreksi aja. Jadi perlakuan bank ini ternyata ketika kita telat itu akan tetap aja gitu. Maksudnya gini, kita telat 1 bulan, bulan pertama kita telat, ya kita ditagih. Kita sudah bayar 5 tahun nih, telat, ya tetap ditagih. Kita sudah bayar 10 tahun nih, telat, ya tetap ditagih. Nah, padahal kita udah masukin banyak uang nih di bank, tapi tetap aja perlakuannya, mau lu sudah bayar 1 tahun, mau kamu sudah bayar 10 tahun, kalau telat ya ditagih, kalau telat ya dapat penalti bunga kan gitu. Jadi itu yang teman-teman harus cermati kalau mau KPR kan gitu. Teman-teman harus cermat banget kalau mau KPR seperti itu. Jadi banyak di antara teman-teman ya, terutama yang rumah pertama itu biasanya teman-teman tuh pengen, wah aku pengen segera dapat rumah. Yang dilakukan apa gitu? Yang dilakukan itu pokok deal, pokok goal dengan berbagai cara. Mungkin nanti bikin tipu-tipu data biar di ACC bank. Mungkin istilahnya kita ngasih uang pelicin buat kanan, buat kiri biar di ACC. Tidak ada gunanya teman-teman. Karena apa? Yang penting itu KPR itu di masa angsurannya ini gitu. Di masa angsurannya itu yang 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun itu yang harus teman-teman pikirkan. Bukan cuman deal atau bukan cuman goal pengajuan KPR-nya gitu. Nah, apakah KPR itu menurut saya tidak dianjurkan? Ya belum tentu gitu. Bagi teman-teman yang mau mulai KPR itu harus dihitung. Kira-kira nih 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun lagi itu kondisi keuangannya seperti apa gitu. Jadi kalau teman-teman udah misalnya pegawai tetap dan nilai hutangnya itu masih kurang dari 40% jadi yang normal itu kalau misalnya kita gajinya 10 juta gitu, berarti angsuran normalnya itu maksimal 4 juta kan gitu. Yang normal. Kalau apakah teman-teman bisa seperti itu, konsisten seperti itu gitu. Karena KPR ini jangka panjang, tapi ada juga orang yang nggak bisa nabung, mending KPR gitu ya, nggak apa-apa gitu, asalkan teman-teman sudah bisa berhitung gitu. 15 tahun lagi planku apa sih, pendapatanku tetap segini nggak sih gitu. Jadi sekali lagi yang bikin teman-teman saya agak sedih gitu. Jadi teman-teman yang lagi cari rumah itu goalnya bukan mikirkan
ngangsurnya 15-20 tahun lagi strateginya seperti apa, tapi yang dipikirkan gimana goal KPR-nya gitu. Itu yang kadang membuat nanti KPR itu tersendat-sendat di tengah jalan. Jadi teman-teman sebaiknya yang mau KPR mulai berhitung, mulai dipikirkan strategi apa sih agar KPR saya yang selama 15 tahun atau 20 tahun atau 25 tahun itu tetap berjalan lancar gitu ya teman-teman. Jadi beberapa fakta tadi. Yang pertama adalah bahwa ketika kita KPR 15 tahun itu di 5 tahun pertama itu hampir 50% tagihan kita itu masuk di bunga kan gitu. Kemudian harga rumah secondnya itu kalau teman-teman pengen KPR itu harus mencari lokasi yang antara harga rumah sama pertumbuhan bunga KPR-nya itu lebih tinggi harga rumahnya. Itu baru teman-teman dikatakan bagus untuk KPR-nya. Jadi jangan asal ambil rumah ternyata kenaikannya cuma rumahnya nggak naik harganya, atau kenaikannya cuma 5% sementara bunganya 13%, ya rugi kan gitu kan ya. Kan rugi itu. Terus yang ketiga teman-teman harus mulai berpikir ke depannya itu seperti apa. Jadi karena KPR itu tadi, kalau teman-teman itu misalnya sudah mengangsur 3 tahun kemudian telat, ya pasti diteleponin sama bank di 1-2 bulan telatnya itu. Kalau telatnya lebih dari 2 bulan, biasanya bulan ketiga itu akan didatangi pihak bank kan gitu kan ya. Rata-rata kan seperti itu. Kalau sudah 3 bulan, 4 bulan didatangi pihak bank nggak mempan, biasanya nanti ditempelin stiker rumah ini dalam anggunan bank gitu, biasanya ditempelin stiker. Kalau 4 bulan, 5 bulan ditempelin stiker tidak bayar-bayar, nanti bulan ke-6 biasanya disepet itu dicat gitu, jadi ditempelin kan tinggal dikelentek gitu. Tapi kalau disepet itu kan nanti harus ngecat kan rumahnya kan gitu. Nah sama aja perlakuannya, bank mana peduli teman-teman sudah ngangsur 3 tahun, teman-teman sudah ngangsur 8 tahun, teman-teman udah ngangsur 10 tahun, bank mana peduli kan gitu. Yang penting kalau teman-teman nunggak, ya bank akan melakukan prosedurnya kan gitu. Jadi itu, ini bukan menakut-nakutin ya, ini bukan menakut-nakutin. Ini biar orang nggak KPR, enggak. Jadi KPR itu bisa dilaksanakan, KPR itu dianjurkan, tetapi dengan perencanaan keuangan yang baik. Itu kalau menurut saya, mohon maaf kalau salah dikoreksi aja. Jadi KPR, teman-teman bisa memilih KPR kalau teman-teman sudah punya rencana jangka panjang untuk ngangsur. Saya anjurkan seperti itu. Siapapun yang konsultasi dengan saya anjurkan silakan KPR kalau punya kemampuan finansial atau rencana finansial jangka panjang yang bagus. Nah, gitu. Karena KPR kan termasuk kredit yang lama. Jadi ada beberapa orang yang konsultasi ke saya itu, ya tidak semuanya saya bilang nggak usah KPR gitu. Jadi kalau saya harus melihat profil orang tersebut gitu. Kalau orang tersebut nggak bisa nabung, terus ternyata dia gajinya tetap, daripada buat foya-foya, saya hitung dia sudah pegawai tetap, udah mapan, ya saya anjurkan untuk KPR kan gitu. Kalau dia wira swasta bagaimana? Ya tidak apa-apa kalau dia wira swasta. Kalau omsetnya stabil, ya saya anjurkan untuk KPR, tapi jangka pendek kan gitu. Jadi beda masing-masing orang itu menurut saya beda-beda perlakuannya masing-masing orang itu. Jadi tidak semua orang, oh KPR itu bagus, oh KPR itu jelek, oh ini bagus, ini jelek, nggak bisa seperti itu. Saya harus melihat kondisi terutama kondisi keuangan dari orang yang konsultasi tersebut kan gitu. Jadi itu ya rekan-rekan ya. Jadi tadi saya bahas sekelumit kisah tentang sahabat saya yang datang ke tempat saya untuk diskusi, kemudian melanjutkan cerita tadi ya. Jadi melanjutkan cerita tadi nih. Akhirnya ini tak lanjutkan, ini agak panjang tapi tidak apa-apa. Nanti kalau masih setia, yo dilihat terus sampai habis. Kalau ada waktu bisa didengarkan di lain hari. Jadi akhirnya bapak tadi itu sudah tahu, dengan mengetahui, ini balik ke cerita awal tadi ya. Akhirnya bapak tadi itu sudah tahu hutang pokoknya berapa. Dengan dia tahu hutang pokoknya berapa, dia bisa menjual rumah tersebut, bisa ngitung-hitungan.
Itu fungsinya kita meminta rekening koran. Jadi rekening koran itu bisa sewaktu-waktu kita minta. Jadi kalau setiap misalnya 2 bulan, 3 bulan sekali kita minta rekening koran ke bank, tidak apa-apa gitu. Ada bank-bank yang minta rekening koran itu gratis, tapi ada bank yang minta rekening koran itu bayarnya 5.000, itu ada. Masing-masing bank beda-beda kan gitu. Nah, jadi teman-teman saya anjurkan bagi yang KPR itu paling enggak ya 6 bulan atau 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali itu minta rekening koran ke bank. Jadi tahu, oh ternyata utangku masih segini toh. Waduh, ini ternyata bunganya segini toh selama ini. Sehingga teman-teman bisa rencananya seperti apa sih? Planku seperti ini loh. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak punya data ya susah, jadi cuma berharap wah aku ngangsur, ternyata hasil sisa pokoknya tidak sesuai yang diharapkan, ya percuma kan gitu kan, ya percuma kan gitu. Oke, itu jadi kita udah ngomong panjang lebar ya masalah KPR ya, kita udah ngomong panjang lebar masalah KPR ya, mudah-mudahan bisa menjadi gambaran bahwa stigma KPR itu yang misalnya oh ini loh mudah KPR tanpa DP, ya kerugiannya di belakang apa kan gitu kan ya. Misalnya ada developer nih, saya ada developer KPR di tempat saya tanpa DP, bebas biaya lain-lain. Ya, kita harus tahu, kita harus selidiki nih, apakah kira-kira kita harus analisa ini kira-kira propertinya ini naiknya sama perkembangan banknya, sama suku bunganya seperti apa nih? Nah, suku bunga normal itu 13, jadi antara 12 sampai 13%. Biasanya kalau developer itu ngasih suku bunga yang pendek-pendek atau misalnya 5%, itu biasanya hanya di 1-2 tahun pertama atau 3 tahun pertama. Jadi hati-hati juga ya teman-teman yang nanti mau KPR gitu, terutama rumah baru gitu, terus dapat suku bunganya rendah nih, cuma 5% gitu. Itu hati-hati, karena itu biasanya jebakannya gimana gitu. Jadi biasanya kalau 15 tahun gitu, misalnya angsuran 15 tahun, kita ditawarin sama marketingnya fix 5%, itu kita harus tanya 5%-nya berapa tahun gitu. Kadang-kadang kan ditutup-tutupi nih, kadang-kadang kan nggak dibilangin. Oh, nanti setelah kita tanya baru dia jawab misalnya fix-nya 2 tahun gitu. Berarti nanti yang 2 tahun ini emang fix 5% gitu. Tapi yang selanjutnya tahun ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke 15 tahun ini akan suku bunga normal. Normalnya ya sekarang antara ya 11,5 sampai 13 lah. Tapi rata-rata 13% sih rata-rata. Ya mohon maaf kalau salah dikoreksi ya. Jadi itu beberapa fakta, beberapa ya harus teman-teman pikirkan kalau kita mau KPR. Oke, mungkin itu aja dulu ya. Kita nanti disambung lain kali. Di beberapa video saya sudah banyak bahas KPR, bahas banyak over kredit juga kan gitu kan ya. Nanti kita sambung di lain kali. Mudah-mudahan dengan video ini teman-teman bisa memutuskan kalau mau KPR rencana jangka panjangku seperti apa kan gitu. Kalau tidak mau KPR, aku harus punya rumah dengan cara seperti apa. Oke? Ya, itu aja mungkin video kali ini. Kita bertemu di lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkiraan belum?